Halo Sobat Stefani, balik lagi ke segmen Tanya Dokter Stefani. Kemarin kan kita udah membahas nih ya dengan Dokter Neni tentang apa itu hiperpigmentasi. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Stefani yang kemarin udah dilontarkan di kolom komentar. Halo Dokter Stefani, Halo, halo. apa kabar nih dok? Baik, baik, baik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Stefani yang masih bingung tentang hiperpigmentasi nih. Oh iya, boleh, Yang boleh. kemarin ya. Pertanyaan pertama, ini ada dari yang saya ibu usia 45 tahun, ada flek membandel. Saya sudah pakai segala produk dan gak kunjung menghilang fleknya. Apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkannya, dok? Oh iya, iya. Oke, pertama-tama halo Ibu, makasih untuk pertanyaannya. Iya memang untuk yang di usia seperti Ibu, itu udah banyak ya yang mengeluh tentang masalah flek. Karena memang udah di atas 40 tahun juga, jadi pastinya akumulasi exposure terhadap sinar mataharinya juga lebih tinggi. Pertama-tama untuk berbagai produk yang udah pernah dicoba, ini produknya kita harus tahu dulu dari mana dan isinya apa. Memang untuk pengobatan flek yang efektif dan maksimal itu dibutuhkan obat dengan dosis yang efektif dan penggunaannya itu harus dengan pengontrolan atau pengawasan dokter supaya tidak mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan gitu. Nah, selain daripada pemakaian obat atau krim, bisa dipercepat juga dengan treatment atau terapi lainnya seperti laser atau ada injeksi. Kan sekarang udah banyak ya teknologi yang bisa membantu gitu. Jadi memang kalau udah nggak bekerja lagi produk atau krim yang dipakai, mungkin bisa mulai konsultasi ke dokter, mendapatkan diagnosa yang tepat, lalu mendapatkan penanganan yang tepat juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih ya, Dok. Ya. Nah, sekarang umur saya 32 tahun. Punya melasma sekitar 3 tahun, sampai sekarang nggak pudar-pudar, bahkan tambah melebar. Apalagi setelah punya anak yang kedua, melasmanya tuh jadi semakin banyak munculnya. Apalagi semenjak saya memakai sabun. Mohon penjelasannya, Dok. Oh iya, makasih Ibu untuk pertanyaannya. Lagi untuk pertanyaan ini masih ada beberapa yang harus saya tanyakan lanjut juga sih, karena kan ibunya cerita terjadi setelah mulai hamil anak kedua atau setelah punya anak kedua. Memang untuk melasma atau flek itu ada beberapa kasus yang ditimbulkan juga atau dapat dipicu oleh karena hormon saat hamil gitu. Kan mungkin seperti yang Ibu tahu ya, kalau saat hamil itu kan ada bagian tubuh yang berubah warna juga menjadi lebih gelap dari sebelumnya, misalnya garis di bagian perut atau di bagian daerah lain-lainnya. Nah, pastinya ini juga berpengaruh dengan munculnya melasma di wajah gitu. Jadi memang di saat kehamilan itu ada peningkatan produksi melanin yang bisa terdeposit di mana saja di seluruh tubuh gitu. Pertanyaannya tadi kan setelah memakai sabun ya. Nah, pertama-tama sabun atau produk yang digunakan ini itu isinya apa? Kita harus tahu dan juga reaksinya apa? Apakah ada rasa gatal, perih, baru muncul melasmanya atau apakah ada reaksi iritasi sebelumnya atau tiba-tiba dia muncul aja gitu. Nah, itu kita harus gali lebih dalam lagi sih gitu. Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan ketiga dan keempat, kita gabung aja Oh kali ya iya, boleh, boleh. jawabannya. Yang ketiga nih dok, saya mau tanya, muka saya ada flek tapi masih samar-samar coklat, nggak tebel, di tangan dan di kaki saya juga ada, tapi bentuknya kecil coklat. Almarhum bapak saya juga seperti itu, apakah itu genetik dari orang tua? Dan pertanyaan selanjutnya, ada juga nih cowok berusia 23 tahun tapi udah punya flek, apa karena selalu di bawah matahari? Kira-kira bisa hilang nggak kalau masih muda seperti itu? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ketiga dan keempat, itu saya gabung aja. Nah, biasanya memang penyebab dari flek sendiri itu multifaktorial, jadi nggak ada satu hal yang benar-benar menyebabkan flek itu sendiri. Tapi penyebab utamanya paling sering yang semua orang tidak bisa hindari itu dengan sinar matahari ya pastinya ya. Untuk orang-orang yang berusia lebih lanjut, mungkin seperti almarhum Bapak yang menanyakan ini memang exposure dari mataharinya karena sudah menahun akan lebih parah gitu. Kalau ditanya masalah unsur genetik, memang sih udah pasti ada unsur genetik ya, karena kan kulit kita, kondisinya, tipe kulit, jenis kulit itu memang diturunkan dari kedua orang tua kita juga gitu.
Kalau flek sendiri sih bukan lebih ke genetik, tapi menurut saya lebih di lifestyle atau exposure terhadap sinar matahari gitu. Nggak cuma sinar matahari, tapi kadang kegiatan seperti memasak atau yang menimbulkan radiasi ke kulit itu juga bisa sih menyebabkan flek atau melasma gitu. Untuk penanya yang selanjutnya yang masih berusia 23 tahun, tergantung pekerjaannya apa. Apakah memang sering sekali outdoor di luar? Kalau memang sepanjang hari sering outdoor, mau udah muda pun dia akan muncul juga gitu flek-fleknya. Seperti kayak kalau orang kulit putih kan dari kecil juga udah ada ya mereka freckles, karena kan mereka kulitnya jauh lebih putih, jadi kemampuan kulit untuk menangkal sinar matahari lebih rendah, makanya mereka muncul freckles sedari kecil gitu. Kalau kita tergantung juga dari exposure kita sehari-hari, biasanya yang kulitnya lebih cerah itu lebih sering terkena flek gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan, usia saya menjelang 50 dan tidak pernah perawatan sama sekali. Cara menghilangkan flek hitam yang mulai muncul itu gimana, Dok? Oh iya, nah sekarang ini tentang treatment ya berarti pertanyaannya. Usia 50 seperti yang tadi udah disebutkan juga, udah lumayan lanjut ya, jadi normal kalau udah mulai muncul masalah seperti flek atau melasma gitu, apalagi di perempuan ya, ini pasiennya ya. Untuk pertama-tama sih apa bisa dihilangkan atau treatmentnya bisa. Pertama, tapi kita harus diagnosa dulu apa nih sebenarnya, apakah flek atau melasma atau mungkin jangan-jangan penyakit pigmentasi lainnya, karena kadang bentuknya mirip-mirip dan emang dengan pengalaman baru kita bisa membedakan gitu. Kadang dengan diagnosa yang berbeda, treatment plan-nya pun akan berubah. Jadi pertama, step one itu udah pasti konsultasi dulu ke klinik dengan dokter. Setelah dapat diagnosa yang tepat, baru sama-sama bikin treatment plan. Nah, treatment plan-nya ini berbeda-beda, tergantung pasiennya, tergantung usia, tergantung jenis penyakit, tergantung juga dengan budgetnya. Pasti kita akan pertimbangkan ya, gitu. Jadi, biar semuanya mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan budget masing-masing, gitu. Oke, terus ada pertanyaan selanjutnya. Laser NG sama laser Black Doll lebih cepat mana, Dok, untuk menghilangkan flek? Oh iya ya. Laser NG tuh mungkin maksudnya NDIAC kali ya, karena kan nggak ada tuh namanya laser NG. Jadi mungkin maksudnya laser NDIAC yang sering dipakai untuk menghilangkan flek atau melasma di Indonesia gitu. Lebih cepat mana? Kalau sebenarnya laser Black Doll itu juga menggunakan laser NDIAC. Tapi tentu aja settingnya beda ya. Kalau yang kita gunakan untuk flek itu dia lebih mentarget ke lesi flek itu sendiri, jadi bukan untuk seluruh wajah. Jadi kita tembak khusus di daerah lesinya supaya melaninnya itu gampangnya hancur gitu. Jadi lebih kecil-kecil, lebih hancur, jadi lebih mudah untuk dikeluarkan oleh tubuh dan hilang gitu bentuknya. Nah, sementara kalau laser Black Doll itu dia targetnya seluruh permukaan wajah. Jadi kalau misalnya seluruh permukaan wajah nggak secepat kalau ditembak langsung di lesi fleknya. Gunanya laser Black Doll itu lebih ke rejuvenasi dan mencerahkan gitu. Jadi memang beda sih, tergantung keinginan dan tujuan atau goals dari pasien itu masing-masing gitu. Oh begitu, udah tahu ya berarti bedanya. Lanjut lagi, kita ada pertanyaan ketujuh. Saya punya flek yang membandel di bawah mata dan udah hampir 4 tahun. Apakah itu bisa hilang kalau di bawah mata? Oh ya, nah ini seperti yang tadi saya sempat bilang juga, ini tipe-tipe yang harus konsultasi dulu ya gitu. Di bawah matanya tuh sedekat apa? Di bener-bener nempel di garis mata atau ada agak di bawah sedikit gitu. Nah itu berbeda. Nah kadang pun ini kita nggak tahu juga lesinya apakah dia beneran flek atau apakah dia kutil atau dia tanda lahir. Nah ini harus kita lihat berdasarkan diagnosanya, baru kita bikin kemungkinan bisa nggak ya ini dihilangkan. Kalau masalah 4 tahun sih nggak ada masalah di periodenya. Yang lebih, kalau mungkin kalau daerah mata itu kita lebih concern ke lokasinya gitu, sedekat apa dia dengan mata. Makanya coba cek aja dulu, nanti baru kita pikirin sama-sama solusinya. Oke, kalau gitu kita udah ada di pertanyaan terakhir nih, Dok. Oh masih ada lagi ya? Iya. Banyak juga. Pertanyaan terakhir, Dok, saya nih jerawatan ya waktu itu, tapi kok bekasnya dari merah tiba-tiba ke hitam, apakah itu termasuk flek? Oh iya ya, nah ini pertanyaan yang bagus banget. Kadang biasanya anak muda nih ya, karena kan anak muda tuh banyak yang punya masalah kulit jerawat.
Nah, yang barusan ditanyakan itu sebenarnya contoh kalau di dunia kedokteran kita menyebutnya dengan PIH atau post inflammatory hyperpigmentation. Jadi, karena adanya inflamasi atau peradangan yang parah di wajah itu menyebabkan timbulnya bercak hitam. Nah, kadang kita kira itu kayak flek ya, padahal bukan, itu lebih kayak bekas luka sebenarnya gitu. Nah, ini dia dalam kasus ini dia berubah menjadi hitam, kadang ada juga yang berubah menjadi lebih putih malah, jadi kayak seperti panu gitu ya, warnanya hipopigmentasi. Ada juga yang tetap merah, meskipun jerawatnya udah sembuh berbulan-bulan tapi masih merah-merah. Nah, itu kita sebutnya dengan post inflammatory erythema. Jadi memang setelah peradangan itu bisa jadi merah, bisa jadi lebih hitam, bisa jadi lebih putih gitu. Oh gitu. Ya makanya solusinya di situ supaya nggak terjadi, kita sembuhin peradangannya secepat mungkin supaya hal-hal tersebut nggak terjadi. Berarti beda ya, itu bukan flek ya dok ya? Beda ya. Oke. Nah, kalian udah ngerti kan ya perbedaannya itu apa semuanya, dan udah dijawab juga nih sama dokter Stefani tadi semua pertanyaannya. Kalau kalian masih bingung, kalian masih bisa komen lagi di bawah, dan untuk konsultasi, kalian bisa konsultasi ke klinik Stefani terdekat hanya di bawah ini ya nomornya. Bisa dilihat nomornya dan dicatat dengan baik. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye-bye. Bye.